قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keadaan cuaca yang baik, diberikan juga kemudahan untuk kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Mungkin membawa berkah bagi kita sekalian dan mungkin kita berada di atas iman sampai nanti maut menjemput kita sekalian. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita kembali untuk mengkaji pembahasan penting. Pada kesempatan pekan lalu kita membahas tafsir surat Yasin. Kali ini kita akan melihat hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Fadail, dalam bab yang sama seperti sebelumnya, bab 193, perintah menjaga sholat wajib dan larangan serta ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkan sholat wajib. Kita lihat sekarang hadis 1077 dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Moga dibaca hadisnya. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Muttafaqun alaihi. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Maka beliau berkata, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam setiap harinya. Jika mereka menaati itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada mereka sedekah, zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir miskin di tengah-tengah mereka. Jika mereka menaati itu, maka jauhilah harta berharga tersebut. Harta berharga mereka
Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab atau penghalang antara doanya dan Allah. Artinya mudah terkabul. Muttafaqun alaihi. Baik. Kita lihat hadis panjang dari sahabat Mu'adz ketika Mu'adz diutus ke Yaman. Yaman itu tentu Yaman itu di selatan dari Saudi Arabia. Dia masih di Jazirah Arab. Ya. Kalau dipanggang orang Yaman itu hidungnya mancung-mancung. Ya, sini ya seperti itu. Nah, Mu'adz itu ketika diutus ke Yaman, Rasulullah SAW katakan pada dia awal-awalnya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ingat Mu'adz, yang kamu hadapi nanti itu adalah ahli kitab. Yang kamu hadapi nanti adalah ahli kitab. Bapak ibu-ibu, kalau kita sebut ahli kitab, yang dimaksud itu Yahudi dan Nasrani. Dan ahli kitab di zaman Nabi SAW itu Yahudi dan Nasrani sama. Ke zaman kita ini juga sama, Yahudi dan Nasrani. Dulu kitabnya sudah berubah, ya, di masa Rasulullah SAW sudah berubah. Zaman ini juga sama. Sehingga kalau kita sebut ahli kitab mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka dikatakan di sini engkau akan datangi atau engkau yang dihadapi nanti, medan dakwahmu yang engkau hadapi itu adalah ahli kitab. Nabi SAW beritahu terlebih dahulu kepada Mu'adz supaya Mu'adz itu bersiap-siap. Oh, ini yang saya hadapi ini ahli kitab. Materi saya tentu enggak sama seperti saya hadapi orang musyrik. Saya hadapi ahli kitab yang lebih cerdas. Maka materi dakwahnya juga berbeda. Maka Nabi SAW ingatkan pada Mu'adz seperti itu. Nah, lalu Nabi SAW itu katakan pada Mu'adz, fadu'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad, yaitu aku, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, jika sudah manut dalam hal ini, berarti tauhidnya sudah benar. Baru fa'alimhum annallaha ta'ala iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Setelah itu engkau beritahu kepada mereka ada apa? Ada yang kentut mungkin. Ya. Engkau beritahu kepada mereka bahwa yang diwajibkan selanjutnya adalah sholat 5 waktu setiap harinya sehari semalam. Dikerjakan setiap hari. Kalau dikatakan setiap hari berarti sepanjang waktu ada sholat 5 waktu tadi. Di sini berarti kalau disebut kula yaumin wa lailatin, setiap malam dan siang, berarti bukan musiman. Berarti setiap waktu. Contoh musiman maksudnya apa? Apa Bapak? Idul Fitri, Idul Adha. Terus Ramadan, gue ngertinya tarwih. Ya. Sholat tarwih dipentingkan, subuh orang. Biasanya siapa ya? Bar subuh langsung bukan bar subuh, bar sahur. Ya, bar sahur langsung turun. Nggak ada sholat subuh. Bahkan sholat tarwih itu lebih penting daripada sholat subuh. Ya, tarwih yang penting tarwih, orang subuh orang masalah. Iya toh? Itu penting sekali tarwih dibandingkan sholat subuh. Ya, itu umatnya siapa saya nggak tahu. Umatnya Nabi Muhammad atau umat siapa nggak tahu itu. Apa umat model baru? Maka dikatakan sholatnya setiap waktu. Terus jika mereka sudah kerjakan itu, sudah tertib sholatnya, maka
Allah ingatkan, Nabi SAW ingatkan lagi bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka untuk bayar zakat. Untuk apa? Bayar zakat. Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang sugih, orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan pada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Maka ingat, zakat diambil dari orang-orang sugih. Nanti kita lihat apa yang dimaksudkan sugih. Apakah harus punya mobil dulu? Apakah harus punya motor dulu? Apakah harus punya rumah mewah dulu? Nanti kita lihat penjelasannya ada. Nah, lalu Nabi SAW ingatkan, kalau kamu ambil harta mereka, jangan berlebihan. Jangan ambil harta-harta yang berharga. Ambil yang pertengahan. Karena ingat, kalau kamu zolimi mereka, maka ingat doa mereka nanti. Kalau mereka berdoa, mereka terzolimi. Maka orang yang terzolimi antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab. Tidak ada penghalang. Doa ini dengan Allah langsung terkabul. Sekarang kita lihat beberapa faedah dari hadis ini. 1. Disyariatkan mengutus dai untuk mendakwahkan tauhid dan usuluddin, pokok-pokok agama. Disyariatkan ada yang mengutus dai untuk mendakwahkan tauhid dan usuluddin. Termasuk juga ada yang dakwahi di pelosok-pelosok daerah, di pelosok-pelosok pedalaman, termasuk juga di Gunung Kidul karena masih jauh saking tauhid. Masih jauh apa wis bertauhid? Jauh. Hah? Jauh. Ya, sudah dipahami sendirilah keadaan masyarakatnya seperti apa. Ya, tauhidnya itu enggak paham, usuluddin juga enggak paham. Pokok-pokok agama ini, ajaran-ajaran pokoknya juga nggak dipahami. Jauh dari ajaran yang benar. Maka harus ada yang diutus di setiap tempat untuk dakwah tersebut. Mungkin itu ada setiap dusun itu ada dai-nya. Amin. Kalau enggak, yang sekarang itu ada takmir-takmirnya. Nah, takmir-takmir ini yang dibina. Dia nanti dakwahkan tauhid. Yang masalahnya kalau takmirnya itu yang jadi pelaku syirik. Ya, dia malah jadi pemimpinnya. Wah, itu yang jadi masalah itu. Kalau dia jadi takmir tadi, ya, jadi rois tadi, jadi pak kaum tadi, lalu dia yang mimpin kesesatan, mimpin kesyirikan. Wah, itu sudah parah itu. Saya nggak tahu keadaan masyarakatnya seperti apa. Justru tadi takmir, rois, mbah kaum tadi itu yang harus dibina, kemudian dakwahi masyarakatnya biar masyarakatnya itu jadi baik. Kalau sekarang kita mau mengharapkan dari yang terjun ke daerah mungkin agak sulit. Karena perlu pendidikannya agak lama. Namun yang sekarang ini, para takmir, alhamdulillah yang hadir saat ini, nah itu bisa dibina sehingga bisa menyampaikan ilmu yang benar. Ketika nanti kembali ke masjid masing-masing, jangan jadi sebaliknya, malah jadi pembesarnya taghut. Malah jadi pembesarnya taghut, yaitu mendakwakan syirik. Wah, ini yang bahaya. Karena kalau dia yang dakwahkan, wah itu jamaahnya semua pada ikut. Contoh, pernah dengar kalau cuma gara-gara dari minumannya itu dingalap berkai, jadi diarak nanti setelah diarak masa setelah misalnya ustadznya itu pergi, pernah dengar nggak? Ada ini dituang, ini gelasnya cilik ya, gelasnya kurang besar ini. Ya, nanti Pak Ustadznya nanti minum guru sithik, ya, terus ditinggal. Wah, itu jadi rebutan. Ini makanya saya nggak mau sisakan minum di sini, nanti bahaya kalau saya kira ada berkah.
Tak habiskan aja ini, nggak ada ini yang bawa pulang gelas, nggak ada yang bawa pulang nyicip itu, nggak ada. Nggak perlu berlebihan seperti itu. Yang pertama, seperti ini tidak pernah dituntunkan dari para ulama generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat. Dengan Rasulullah SAW pernah. Rasulullah SAW bekas minumnya, bekas wudunya, para sahabat ngalap berkah. Namun ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak pernah hal ini dilakukan pada sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib. Nggak pernah ceritanya itu sahabat-sahabat junior itu datangi Abu Bakar. Abu Bakar, mana bekas minumnya Abu Bakar? Sini kami minum coba. Itu kami yakin ada berkahnya di dalamnya. Nggak ada cerita kayak begitu. Maka kalau dengan sahabat yang mulia, padahal sudah disepakati oleh para ulama, Abu Bakar itu yang paling afdal setelah Nabi SAW. Abu Bakar itu yang paling mulia setelah Nabi SAW. Namun tidak ada sahabat yang melakukan seperti ini untuk Abu Bakar. Maka apalagi mau dilakukan untuk orang-orang sesudahnya yang cuma jabatannya sebagai ustadz. Apalagi ustadznya cuma sekelas ustadz masjid atau ustadz dusun. Ya. Apalagi cuma takmir. Takmir cuma ya paling rong RT. Masjid kan rata-rata sini 2 RT, no? Ya cuma rong RT ya. Ini tadi saja sahabat saja nggak ada yang perlakukan seperti itu, apalagi cuma jadi takmir untuk rong RT. Nggak ada manfaatnya. Ini minumnya, kita minum dengan bekas ustadz tadi minum sama saja, nggak ada bedanya. Kalau ustadz atau kiainya pilek, ya sudah jenengan ketularan pilek nantinya. Itu nggak ada berkah-berkahnya Bapak Ibu. Berkahnya kalau dari ustadznya tadi, dari kiainya tadi, itu dari ilmu yang dia miliki. Ambil ilmunya, ambil suri tauladannya. Contoh-contoh yang baik. Ya. Bukan ambil dari ini. Bukan ambil juga dari contoh-contoh jeleknya. Mungkin nggak ada ustadz yang selingkuh, mungkin nggak? Takmir ada yang selingkuh nggak? Nggak mungkin ngaku lah di sini. Ambil dari contoh baiknya, karena dia bisa keliru, bisa menyimpang dia. Maka untuk minumnya, bekas minumnya, bajunya, mau keringatnya, ya nggak ada manfaat apa-apa. Makanya sebagian ulama itu paling tidak senang itu kalau yang keluar kemudian disanjungkan terlalu berlebihan, diusap-usap semuanya itu badan-badannya, nggak ada pengaruhnya. Ya, dia bahkan nggak senang. Contoh ulama-ulama Saudi, Bapak Ibu sekalian, kalau ulama Saudi itu murid-muridnya tuh ngagungkan gurunya itu nyium jidatnya. Jadi ketika ketemu dengan ulama itu mereka salaman, terus yang muridnya ini kejar jidatnya itu di mana, dia kejar mau cium. Nah sebagian ulama itu dia tarik kepalanya nggak mau jidatnya itu dicium, sampai segitunya. Padahal dia ini ulama besar. Ini bukan ulama kelas orang RT tadi, bukan. Ulama besar ini nggak mau. Gak mau diagungkan berlebihan seperti itu. Dan ini punya dampak juga Bapak Ibu-Ibu. Kalau ini di ngalap berkah tadi, orang yang diambil berkahnya tadi akan pasti ujub. Merasa bahwasanya kedudukannya lebih tinggi daripada yang di bawah-bawahnya. Wah, dia itu muliakan saya. Wong, tangan saya dicium-cium. Wong, lihat kaki saya sampai dicium-cium. Wah, minum saya juga. Wah, jadi rebutan. Dia nganggap dia itu di atas. Nggak ada lagi sifat tawadhu. Nggak ada lagi sifat rendah hati. Nggak ada sifat seperti itu. Dia selalu merasa di atas. Ya, bukan menjadi orang-orang yang biasa. Nah, ini akan menjatuhkan orang yang tadi diambil berkahnya. Itulah yang para ulama selalu ingatkan. Nggak boleh seperti itu.
Dari diri orang yang diagungkan tadi, dia jatuh sendiri. Karena dia nanti merasa dirinya itu apa tadi? Ujub. Merasa di atas, sombong. Merasa seperti itu. Sehingga jamaah perlu pahami, jangan mengagungkan berlebihan seperti itu. Karena nanti punya dampak buruk juga bagi orang yang diagung-agungkan tadi. Paham nggih? Ya. Terus yang kedua, yang dijadikan prioritas wajib dan utama adalah dalam dakwah adalah mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, prioritas utama kita dakwakan tauhid, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik. Terus yang ketiga, makna syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadahan pada selain Allah. Yaitu kita meninggalkan kesyirikan, tidak boleh berbuat syirik. Itu kalau kita itu bertauhid, maka syirik itu mesti ditinggalkan. Mau itu diberikan kedok sebagai pesugihan, ya. Ada juga untuk kesaktian, ada juga untuk penglarisan dan macam-macam bentuknya. Saya punya buku dulu ini tapi belum diterbitkan ulang lagi, buku pesugihan. Saya sebutkan pesugihan-pesugihan di tanah air. Contoh di sini, ada pesugihan ngalap berkahnya itu dengan monyet. Itu ada di Jawa Timur, di Tulungagung. Ada juga pesugihan lewat bertapa di gua dan makam. Ini macam-macam bentuknya. Ada juga yang di gunung. Ada pesugihan yang enak di sini lewat ritual seks, mesum. Ya. Ini di mana? Kemukus. Kemukus di mana? Mana Bapak? Saya wis tahu. Jawa Tengah pokoknya, Cerak karo Gunung Kidul. Saya kalau mau sebutkan alamatnya lengkap nanti malah ke sana. Ada juga ngelap berkah pada pohon, benda pusaka atau bahkan lewat kotoran hewan. Boten. Kotoran sinten? Nah, iki wis paham, wis tahu. Paling ada di lemarinya. Enggak logis coba. Kalau tadi dengan air liur saja enggak boleh kalau untuk orang lain ya. Ini masa dari kotoran hewan loh. Ketika apa istilahnya itu pas malam siji suro diapain? Nah, pas kirap tadi dilepas. Kotorannya keluar kan jadi rebutan kan? Nah, itu bukan orang dekat saja yang ambil loh. Itu sampai ada yang pergi dari jauh-jauh ingin ke situ cuma ingin cari apa? Ya Allah. Ada juga pesugihan yang pakai tumbal, sembelian dan sesajen. Ada juga yang lewat sosok gaib, Nyai Blorong misalnya. Ada juga yang lewat selain Nyai Blorong itu apa lagi ya? Nyanyi Roro Kidul juga. Kemudian ada yang pesugihannya lewat siluman kura-kura. Wah, ini aneh-aneh lagi. Ada yang lagi lewat kubur-kubur para wali, sunan, kiai, gus dan tokoh-tokoh penyebar agama lewat doa lan tawasul. Juga ada yang dengan menggunakan jimat-jimat yang tadi bentuknya itu penglaris-penglaris, ada raja. Ada yang pakai aki. Ya, kalau akinya ada isi dia yakin dan bentuk-bentuk semacam itu. Itu semua seputar pesugihan semacam itu, ya, itu nanti terjatuh. Yang pertama bisa terjatuh dalam syirik dan syiriknya itu mengeluarkan dari Islam. Bisa terjatuh juga dalam syirik kecil, namun syirik kecil itu lebih parah daripada dosa besar. Bisa juga terjatuh dalam bid'ah karena tidak ada tuntunan, karena amalannya itu mengada-ngada. Bisa juga terjatuh dalam al-kabair, yaitu terjatuh dalam dosa besar dikarenakan mungkin melanggar beberapa aturan dalam agama kita ini.
Terus yang keempat, seorang muslim harus mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Siapa yang tidak beriman kepada beliau, maka ia kafir, termasuk penduduk neraka. siapa yang tidak beriman pada Nabi SAW, ia kafir. Konsekuensi dari kita beriman itu apa? Ikuti setiap petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu dikatakan kita itu beriman kepada beliau. Setiap berita dari beliau kita imani, walaupun ada berita-berita yang tidak masuk di akal kita. Contoh, Nabi SAW pernah menyebutkan, Nabi Musa alaihissalam itu pernah jotos malaikat. Ini malaikat maut mau datang, mau nyabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang malaikat tadi dipukul oleh Nabi Musa, matanya keluar. Lalu malaikat ini lapor pada Allah. Wahai Allah, saya tadi mau nyabut nyawanya Nabi Musa alaihissalam, malah saya dijotos. Ya, malah saya dijotos ketika itu. Kemudian matanya dipulihkan, kemudian kamu sekarang balik lagi kepada Nabi Musa. Bilang kamu malaikat maut mau cabut nyawanya. Lalu dia datang lagi lapor pada Nabi Musa bahwa saya malaikat maut, saya ingin cabut nyawamu. Nah itu baru Nabi Musa izinkan. Namun kalian gak bisa bapak ibu-ibu, gak bisa jotos malaikat maut. Ya, gak ada yang tahu malaikat ini datang. Ini cuma dari Nabi Musa saja. Beritanya kita imani enggak? Diimani. Walaupun mungkin ini enggak masuk akal. Kok bisa malaikat itu dijotos oleh Nabi Musa alaihissalam? Pokoknya diimani saja. Walaupun enggak masuk akal menurut logika kita. Tapi enggak usah kita yang jotos gitu ya. Ya, yang jelas kita tidak bisa seperti Nabi Musa. Malaikat maut mau datang terus mau nantang malaikat maut. Wah malah cepat mati nanti kalau mau nantang malaikat maut. Gak ada yang bisa nantang malaikat maut. Kalau malaikat maut itu Allah utus untuk datang. Kita imani, ini berita. Kalau berupa perintah kita jalankan. Kalau berupa larangan kita benar-benar jauhi. Ya, larangan kita benar-benar jauhi dalam masalah itu. Nah kemudian sekarang lagi lihat yang berikutnya, yang kelima. Islamnya orang kafir barulah terbukti dengan mengucapkan dan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Islamnya orang kafir barulah terbukti dengan mengucapkan dan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Nah ibu yang di bawah bisa berteduh dulu. Bisa ke arah masjid. Pogur gerimis. Hah? Serius apa gerimis? Terus itu. Rapat-rapat dulu, rapat. Masih bisa itu di situ. Maju Pak, maju Pak. Maceng, rapat. Rapat biar cepat mateng. Nanti kayak gawat tenan iki. Wah, kayak gawat. Nah, masih bisa. Break sebentar. Namanya di break sebentar. Bisa berteduh di rumah-rumah. Baik. Islamnya orang kafir barulah terbukti dengan mengucapkan dan bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam, disuruh untuk mengucapkan syahadat dulu dan bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang keenam.
Sebagaimana ahli kitab, maka seseorang bisa saja membaca dan mengetahui namun tidak paham akan makna la ilaha illallah, atau tahu tetapi tidak mau mengamalkannya. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, beliau katakan, yang namanya ahli kitab itu pintar. Dia bisa jadi tahu kalimat la ilaha illallah, bisa baca dan mengetahui, namun mungkin ada yang tidak paham. Bisa juga dia itu paham namun tidak mau mengamalkan. Dan orang muslim ada yang seperti itu. Ngaku muslim namun untuk menjalankan la ilallah tidak benar. Atau dia sudah paham benarnya seperti apa, namun karena ada berbagai macam alasan dia tetap melakukan kesyirikan. Paham namun tetap berbuat syirik. Karena mungkin ada yang dalam keadaan susah sekali. Akhirnya segala macam cara dia tempuh tadi. Aku ingin cepat sugih. Ya sudah, dia pergi ke Gunung Kemukus misalnya. Ya, karena sudah nggak ada jalan lagi. Wah, ini sudah darurat dalam pikirannya, sudah dalam keadaan genting. Cuma bisa mikir itu saja. Maka dia tempuh segala macam cara untuk sugih, untuk dia dapat jalan keluar tadi, untuk dapat solusi. Maka memang untuk melawan hal ini ya cuma dengan kesabaran. Menjalani hidup itu cuma dengan kesabaran. Kita itu bisa terus teguh di atas tauhid, di atas iman itu dengan sabar. Sama seperti kita itu ingin menjalankan sholat, kita juga butuh untuk sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah pada Allah dengan menjalani dengan sabar dan sholat. Ketika kita jalani ini mesti ada kesabaran. Itu baru ibadah yang kita tadi lakukan itu mudah. Itu baru ibadah yang kita lakukan itu mudah. Terus yang berikutnya, mendakwahi orang yang berilmu seperti ahli kitab berbeda dengan mendakwahi orang jahil, jauh dari ilmu, seperti orang musyrik. Kalau ahli kitab itu pintar, maka strateginya itu berbeda. Kalau orang musyrik itu tidak pintar, jahil, tidak punya ilmu, maka juga cara mendakwahinya juga berbeda. Maka Nabi SAW sengaja beritahu kepada Muaz, kamu itu datangi ahli kitab. Oh, ini berarti orang pintar, cara dakwanya juga berbeda. Maka sama seperti seorang dai, mau terjun ke kota, mau terjun ke desa itu beda perlakuannya. Kalau ke kota dia bahasanya lebih tinggi, ya. Namun kalau ke desa ya sudah bahasanya bahasa wong desa. Nggak mungkin dia itu bahasanya tinggi kayak profesor, doktor, bukan. Nggak bisa dia menyesuaikan dengan bahasa semacam itu, nggak bisa. Kalau sana dia bisa ngomong cepat-cepat, kalau di desa, wah alon-alon, pelan, santai, ada guyon, yang ini gawe tertawa terus, yang ini gini, ya. Ada strateginya, beda-beda. Yang ini ngomong betul-betul terus. Beda. Hadapi remaja dengan tiang sepuh ya berbeda cara pendekatannya. Yang remaja ya harus dekati dengan cara anak muda. Mereka itu gaulnya seperti apa dipahami. Gak mungkin materi cahanom itu dibawa pada tiang sepuh. Tiang sepuh ora paham YouTube. Oh HP wae ora duwe kok. Masa dituntun iki YouTube kayak ngene, YouTube kayak ora paham YouTube iki apa le. Ya, YouTube saya nggak pernah tahu. YouTube Utara, YouTube Selatan. Nah, itu YouTube Utara, YouTube Selatan. Ini lebih sesat lagi tah. Mbah. Terus nomor 8, sebelum berdakwah. Sebelum berdakwah, dai hendaknya punya persiapan dan bekal dengan mengetahui kondisi umat yang akan didakwahi, termasuk juga mempelajari berbagai syubhat, pemikiran menyimpang.
Kalau seseorang membekali diri dengan baik, tentu ia akan berdebat dengan cara yang baik. Maka bekali ilmu itu bukan hanya ilmu materi yang disiapkan. Nih, materinya matang bagaimanapun, namun kalau tidak tahu kondisi jamaah yang dihadapi, maka materi yang disampaikan nanti nggak pas. Mau dia secerdas apapun, mau dia jadi seorang dokter sekalipun, profesor sekalipun, kalau dia hadapi jamaah yang kurang pas, maka materinya tadi jadi tidak pas. Kacau. Jadi kacau. Jadi dia harus tahu mengatur. Materinya tadi bagus, sudah bagus. Ilmunya sudah benar. Namun cara penyampaiannya, kemudian pahami kondisi jamaahnya seperti apa. Kadang ngatur kata-kata, ngatur istilahnya, kalau dalam istilah bahasa itu ngatur diksi. Pemilihan kosakata, pemilihan kata ini, kata ini, kata ini, itu harus dipilih. Gak mungkin dia beritahu kalimat ini di hadapan orang-orang yang nanti bertentangan dengan dia. Oh, nggak bisa. Dia harus ngatur kalimatnya, muter-muter dulu. Nggak bisa langsung kasih kalimat langsung to the point, matang langsung, nggak bisa. Muter dulu kalimatnya. Maka cara pengaturannya itu ada. Sehingga orang yang menyampaikan ilmu itu harus ya benar-benar hati-hati sekali. Jangan sampai menyampaikan yang kurang pas. Walaupun ilmu yang disampaikan itu benar. Kita bukan hanya butuh menyampaikan ilmu yang benar, namun caranya juga harus tepat dan pas. Ini sehingga Nabi SAW sampaikan kepada Mu'adz tadi, kamu itu datangi ahli kitab, itu bukan orang biasa. Harus persiapanmu lebih matang dibandingkan dengan kamu hadapi orang-orang musyrik. Terus yang ke-9. Orang kafir didakwahi dahulu, tidak langsung diperangi. Ya, jadi Islam itu dakwahnya atau perangnya itu bukan main perang saja. Islam itu dakwahi dulu, didakwahi ulang, didakwahi nggak mau nerima, nah itu baru main senjata. Baru senjata itu diangkat untuk diperangi, bukan langsung perang. Terus yang ke-10. Berdakwah itu secara tadarrus atau bertahap, yaitu mendahulukan hal yang terpenting baru hal penting lainnya. Taib. Ini penting sekali untuk bapak, terutama pro takmir juga, dan bapak ibu-ibu untuk menghadapi masyarakat sekitar. Kadang materi itu semuanya benar, namun butuh untuk disampaikan itu mesti berurutan. Ada yang lebih penting yang kita tekankan, gak semua itu mesti disampaikan. Contoh, berulang kali dalam majelis ini ditanyakan yang bermasalah di masyarakat, saya gak akan pernah jawab. Kalau ini buat konflik, saya gak akan jawab. Ya, contoh tanya tentang selamatan kematian ini, itu. Ada yang lebih penting. Masyarakat kita itu syiriknya itu masih mentradisi. Tadi masih kenal dengan jimat-jimat, masih kenal dengan penglaris-penglaris. Mana yang lebih parah coba? Kalau kita itu mati dalam keadaan syirik, dengan mati dalam keadaan amalan yang tidak ada tuntunan tadi, mana yang lebih parah? Syirik. Syirik itu tidak akan keluar dari neraka, kekal dalam neraka. Beda dengan amalan tadi. Sehingga perlu ada skala prioritas. Enggak langsung main hantam, langsung ini diserang, enggak. Butuh pelan-pelan di sini. Dan inilah nanti kita dilatih untuk sabar juga untuk menyampaikan. Butuh waktu, enggak bisa berubah langsung. Wong Nabi SAW saja dakwah tauhid itu sampai 23 tahun. Kita baru ngaji seminggu. Kita baru ngaji ada yang 1 tahun, 2 tahun. Belum matang. Dulu Nabi SAW itu 23 tahun totalnya beliau itu dakwahi. Itu baru jadi. Ya, nggak langsung beliau sampaikan materi-materi yang berat. Ingat, urutan Nabi SAW itu dakwahi umatnya. Beliau kuatkan tauhid dulu. Makanya biasanya diturunkan itu surat-surat seperti dalam juz 30. Membicarakan tentang kiamat, membicarakan tentang iman. Belum bahas tentang masalah hukum, belum masalah hukum rajam, belum masalah hukum sholat, belum masalah hukum ini, hukum ini. Karena kalau dibahas hukum langsung berat, iman belum kuat. Imannya belum kuat. Wong tadi saja pesugihan masih, ini masih, yang syirik-syirik masih semuanya. Mau dikasih masuk hukum berat. Harus dulu dikokohkan apa?
Iman. Imannya dikokohkan dulu, baru nantinya masuk pembahasan hukum-hukum tadi. Ini ya, bawa takmir nih. Jadi butuh pelan-pelan. Ketika dakwah masyarakatnya itu mesti sabar. Kita semuanya memang berat kalau hadapi masyarakat karena itu selalu bertentangan. Tinggal strategi kita itu bagaimana pelan dalam masalah ini. Nggak usah terlalu terburu-buru. Nanti ada waktunya sendiri, masyarakat nanti bisa sadar. Terus yang berikutnya 11. Salat 5 waktu merupakan amalan yang utama setelah 2 kalimat syahadat. Jadi salat 5 waktu diingatkan di sini setelah 2 kalimat syahadat. Nomor 12. Salat yang diperintahkan wajib adalah salat 5 waktu sehari semalam. Selain itu dihukumi sunnah seperti salat witir. Salat yang diperintahkan wajib adalah salat 5 waktu. Lalu para ulama bahas ini, kalau ini yang diwajibkan gimana dengan salat yang lainnya? Contoh salat witir. Salat witir itu tidak wajib. Salat tahajud tidak wajib kecuali bagi Nabi SAW. Nabi SAW diwajibkan salat tahajud, diwajibkan salat malam. Beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Kalau Nabi SAW diwajibkan dalam hal ini seperti yang diwajibkan dalam surat Al-Muzammil. Terus yang ke-13. Zakat merupakan amalan yang utama setelah sholat. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua itu sholat, baru yang ketiga itu zakat. Lihat urutannya nggih. Yang pertama itu tauhid, tauhidnya kuat, diingatkan masalah sholat. Setelah itu baru zakat, berkaitan dengan harta. Terus yang ke-14. Zakat disebut sedekah karena berasal dari kata sidik atau jujur, di mana zakat ini dikeluarkan untuk membuktikan jujurnya orang yang mengeluarkan. Karena sodakoh itu kita istilahkan untuk zakat. Sodakoh kalau ditarik akar bahasanya itu ke kata sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Maka sodakoh ini untuk membuktikan kejujuran dari orang yang punya harta. Benar enggak dia mau keluarkan hartanya? Benar enggak dia itu dari hartanya sekian, dia mau ambil sekian persen diserahkan pada orang-orang yang butuh? Maka dibuktikan tadi dengan mengeluarkan zakat. Jujur apa tidak ya imannya. Terus yang ke-15. Zakat diambil dari orang kaya, ghani. Ghani yang dimaksud di sini adalah memenuhi nisab dan haul. Nisab adalah kadar minimal suatu harta terkena zakat. Sedangkan haul berarti harta tersebut sudah bertahan selama setahun hijriah. Yang tidak memenuhi syarat ini tidaklah disebut ghani dalam perihal zakat. Jadi kalau kita bahas tadi tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang ghani. Ghani yang dimaksud apa? Kita istilahkan dengan kaya. Kaya yang dimaksudkan apa? Di sini kaya nggak mesti punya standar harus punya rumah, enggak. Namun apa di sini standarnya? Pokoknya dia punya harta, hartanya memenuhi haul, sudah bertahan 1 tahun hijriah dan di atas nisab. Nisab apa? Kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Contoh, kambing itu kena zakat kalau sudah ada 40 ekor. Berapa ekor? 40. Sapi itu kena zakat kalau sudah ada 30 ekor. Berapa? 30. Selamat. Sudah belum Bapak Ibu? 30 loh. Oh, ini telu. Mulai hilang. Kalau unta 5 ekor. Nah, itu namanya kadar minimal. Contoh di sini saya sebutkan untuk emas. Emas itu kalau ibu-ibu punya emas di rumah, emas murninya itu gramnya 85 gram. Sudah punya ibu-ibu? Belum. Oh, berarti urung sugih. Untuk emasnya maksudnya. Kalau perak 595 gram. 595. Kalau uang kita bisa milih 2 ini, antara emas atau perak. Mana yang duluan dicapai? Tadi
85 gram emas. Berapa gram sekarang per gram ini berapa rupiah ibu-ibu? 500. Ibu-ibu yang biasanya tuku emas berapa bu per gramnya? 500.000. 500.000 ping 85. Berapa? Banyak. Berapa? 42,5 juta. Ya. 42,5. Sekarang 595 gram perak. Perak sekarang berapa harganya? 10.000. Mana yang dari Pampang ini yang punya perak ini? 10.000. Pinten, Pak? 8.500. Kok murah banget? Ya taruh 10.000 ya. 10.000 dikalikan 595 berapa? 5.950.000. Taruhlah 6 juta nggih. Nah, mana yang duluan dicapai 6 juta kalau ataukah 42,5 juta? 6 juta. 6 juta. Berarti yang punya simpanan yang bertahan setahun di atas 6 juta rupiah, mulai dari 6 juta ke atas berarti kena zakat. Berapa persen? 2,5%. Sudah punya apa belum? Sudah. Berarti wis sugih. Enggak boleh disimpan-simpan. Mau bayar bon. Namun ingat situ, itu tadi kalau sisa berarti sudah berkurang dan itu yang kita dapatkan sisanya. Kita tidak dibebani harus dapat uang, dapat gaji langsung dikeluarkan zakatnya, tidak. Namun tunggu bertahan dulu 1 tahun hijriah. Simpanannya sisa berapa? Oh kalau pipilannya tiap bulan akhirnya itu habis, setahun pun itu nggak ada uang, bahkan minus. Ya sudah berarti bukan wong sugih. Dapat zakat. Berarti bukan istilah goni tadi yang kita bahas. Karena nggak memenuhi nisab. Ini kira-kira jamaah ini gimana ini? Goni apa miskin? Tapi ternak miskin. Menerima zakat dari pesantren. Ya, pokoknya antara dua tadi. Goni miskin. Goni gimana? Kalau dalam istilah zakat, memenuhi nisab, memenuhi haul. Hartanya bertahan di atas nisab itu selama 1 tahun. Misalnya tabungannya terus aja di atas 40 juta. Tahun berikutnya sama juga. Oh berarti setiap tahunnya dia keluarkan zakat 40 juta rupiah. Berapa persen kalau gitu? 2,5%. Kali 40 juta berapa? 1 juta rupiah. Cuma diambil sedikit. 1 juta rupiah. 39 juta rupiah milik kita. Cuma yang wajibnya dikeluarkan 1 juta rupiah. Itulah namanya harta zakat. Nih, dan Darus Solihin itu dapat seperti itu juga. Ada yang berikan dana zakat kepada Darus Solihin. Itu bukan dana teroris. Namun orang kasih zakat. Suuzon terus. Enggak berhenti suuzonnya. Itu harta-harta halal itu dari tiang-tiang sugih loh itu yang dikasih. Itu bukan harta teroris. Teroris dari mana? Masa kayak gitu kumpulin kayak gitu kok jadi harta teroris? Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Bilang teroris. Terus dari Hongkong kok. Masa tiang Ambon dibilang teroris itu gimana? Ganteng-ganteng ya teroris. Ganteng-ganteng teroris tuh. Lulusan UGM nih. Ya Allah. Terus dari Hongkong. Bikin malu dosen-dosenku nanti di UGM itu. Ya kalau nggak senang ya sudah, nggak senang, nggak usah berikan isu-isu, ya nuduh orang sembarangan, ya. Daripada itu nanti diusut gimana? Kalau memang di sini teroris, polisi tangkap aja polisi. Dari dulu nggak tangkap saya juga. Wong ngebuat gawe bom, ya aku ora paham kok gawe bom kayak gimana. Padahal jurusan teknik kimia coba. Disimpan di mana? Terus yang ke-16. Di antara penerima zakat adalah orang fakir.
Hadis di atas menjadi dalil bolehnya mencukupkan penyaluran zakat pada orang fakir saja, tidak pada 8 asnaf semuanya, seperti dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, kan ada 8 golongan, sedangkan di dalam hadis tadi cuma diserahkan kepada orang-orang miskin. Berarti boleh zakat cuma kita serahkan pada satu golongan saja. Tidak mesti satu zakat. Kita punya zakat tadi 1 juta rupiah dibagi 8, miskin berapa, fakir berapa, amil berapa, ya, mu'allafatu qulubuhum berapa, ibnu sabil berapa, fisabilillah berapa, budak berapa, gorim berapa. Enggak mesti. Cukup apa? Cari satu orang, serahkan ini 1 juta nih. Dahulukan yang kerabat dibandingkan dengan orang jauh. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya, nomor 17. Zakat disalurkan pada orang fakir atau miskin setempat dan mereka lebih berhak dibanding menyalurkannya ke tempat yang jauh. Orang setempat jika diberi zakat pasti akan meredam kebencian dan permusuhan mereka pada orang-orang kaya. Nah, kita pentingkan kalau zakat ini diambil dari Gunung Kidul, berarti disalurkan juga ke Gunung Kidul. Diambil dari Panggang, berarti disalurkan juga ke Panggang. Kenapa demikian? Ini dikarenakan kita butuh untuk Nah, itulah. Saya kesulitan lagi ngomong ini. Mensejahterakan. Namun bahasa Indonesia itu N sama S itu jadi luluh, jadi Nah, itu makanya saya sebutnya sulit tadi. NS itu kalau ketemu jadi Tuh, orang paham bahasa Indonesia toh? Bukan mensejahterakan, bukan Nah, itu tak ulang bahasa Indonesia meneh. Jadi masyarakat ini yang kita sejahterakan dulu, enggak keluar. Itu Islam pentingkan sini dulu, sini makmur dulu, baru dikasih ke yang luar. Kalau sini belum makmur belum, nggak boleh bawa keluar. Ini dulu dipentingkan. Jadi misalnya ada di Wonosari, ambil dari Wonosari situ, ambil dari situ, berarti disalurkan situ juga. Cari yang miskin. Kalau situ semuanya sudah sugih, sudah kaya, nah baru diberikan kepada daerah luar. Paham nggih? Nah, cari orang di situ. Apa tujuannya? Kalau orang miskin ada di sekitar kita, kemudian kita kasih, dia nggak akan banyak cemburu dengan kita kalau kita punya kekayaan. Tahu di antara sebab kenapa di tengah-tengah masyarakat kita itu masih ada pencurian, masih ada yang senang nyolong. Di antara sebabnya itu adalah karena orang-orang kaya tidak mau perhatian pada orang-orang miskin. Maka ketika dia lihat orang kaya, wah dia pakai mobil mewah, wah istrinya punya emas banyak. Tunggu nanti kalau dia jalan sendiri ya, tak copet. Tunggu kalau dia itu lalai, luput, HP-nya tak colong nanti. Pasti punya keinginan seperti itu. Beda kalau kita kasih zakat. Kita punya harta, dia nggak akan pernah cemburu. Wah bapak itu baik sekali. Hartanya nggak akan hilang. Ya, hartanya nggak akan hilang. Karena dia perhatian pada orang miskin. Mana ada orang kaya yang kalau dia perhatian pada orang miskin hartanya itu hilang, itu sedikit seperti itu. Akan selalu dijaga. Bahkan orang miskin itu sayang sekali sama orang tersebut. Dan bahkan banyak doakan orang itu. Ya, karena dia perhatian pada orang miskin. Terus yang ke-18. Tidak boleh mengambil zakat dari harta yang berharga. Yang dituntut adalah yang pertengahan, kecuali dengan ridho pemiliknya. Jadi kalau misalnya ada, kita ambil dari beras, misalnya kalau kita bahas zakat fitrah nih, maka nggak mesti kasih beras mahal. Ya, kita bisa ngambil yang pertengahan, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, ambil pertengahan. Kecuali kalau tiang sugih tadi mau berikan yang paling mahal untuk orang miskin, nah itu baru dikeluarkan yang mahal. Terus yang ke-19. Doa orang yang terzalimi mudah diijabahi atau terkabul, baik yang terzalimi muslim atau kafir. Kurang R. Doa orang yang terzalimi mudah diijabahi, baik yang doakan tadi muslim ataupun kafir. Ini tanda hati-hati nakali orang. Hati-hati zolimi orang. Kalau kita sampai zolimi orang, dia berikan doa jelek, celaka kita.
Kita dapat celaka, kita bisa dapat musibah gara-gara dizolimi. Kita yang menzolimi orang lain. Orang yang dizolimi ini doakan jelek. Wah, mugi-mugi bapak yang tadi itu nakali saya itu mugi-mugi motornya rusak. Ya, bisa rusak benar. Wah, mugi-mugi HP-nya itu hilang. Wah, ini sudah dizolimi, mugi-mugi HP-nya itu hilang. Wah, wong sombong. Didoakan jelek. Dan ini tanda bahwasanya jangan sampai zolimi orang, nyakiti orang. Karena kalau orang sudah dizolimi itu doakan jelek. Yang ada doanya itu terkabul. Termasuk kalau kita mau doakan anak kita juga. Kadang ibu-ibu itu nggak tahan sama anak sendiri yang nakal. Betul apa mboten ibu-ibu? Wah, nggak bisa tahan komentar itu sampai anaknya sendiri doakan jelek. Ada yang sampai orang tuanya itu doakan, wah mugi-mugi le, kowe iki nakal terus, motormu itu rusak tengah jalan ditabrak truk. Ini kalau doanya ini keluar ibu-ibu nggak tahan sama anaknya sendiri. Kalau ini keluar, benar itu kalau Allah langsung dengar dan itu langsung terkabul. Ada, saya belum menyaksikan langsung kalau di Gunung Kidul ini, namun kalau di Arab sana, ada yang sekarang dia jadi ulama. Jadi penceramah, sering berceramah di TV. Namun dia itu berceramah pakai kursi roda. Tahu kenapa dia bisa pakai kursi roda? Dulu dia itu nakal, sering balap-balapan pakai mobil. Ibunya bilang, kalau kamu nanti balap-balapan pakai mobil, terus seperti itu, kamu nanti cacat. Dia renang di kolam renang, tiba-tiba langsung lumpuh. Lalu dia baru sadar ini ternyata doa dari ibu saya ini terkabul. Dan ibunya nggak bisa lagi nyabut doanya tadi. Karena sudah terlanjur terucap. Ibunya dizolimi kan tadi? Iya, tidak mampu lagi dia angkat tadi doa tadi. Maka anaknya dalam keadaan seperti itu terus. Lalu dia sekarang itu cuma ingatkan pemuda-pemuda, hati-hati loh kalian itu nakal. Nanti jadinya seperti saya juga. Jadinya seperti saya juga seperti ini, cacat dikarenakan doa dari ibu. Terus yang ke-20. Kezaliman itu diharamkan karena dalam hadis disebutkan bahwa penarik zakat tidak boleh mengambil harta lebih dari kewajiban. Nah, ngambil harta lebih dari kewajiban itu dapat zolimi orang. Oke. Sama seperti juga, mohon maaf di sini, saya singgung juga. Sama kalau kita itu menarik pajak dari rakyat juga itu juga menzolimi rakyat. Pajak itu sifatnya juga apa? Zolim. Kalau jenengan nggak percaya zolim, pajak itu nggak punya peran apa-apa loh untuk usaha kita. Sekarang itu ada pajak untuk penulis. Ya, kita nulis buku itu ada pajaknya. Emangnya pihak pajak itu ada peran serta dukung saya untuk menulis buku? Kasih ngopi saja ada pernah turut serta? Gawe kopi saja 1 gelas saja ada pernah, namun dia ambil sekian persen. Punya peran serta apa? Nggak ada. Namun ketika kita itu dipaksa untuk bayar, maka wajib bayar. Saya ngomong seperti ini, namun di pesantren itu paling tertib pajak loh. Walaupun dizolimi. Ya. Namun paling tertib pajak. Silakan lihat dokumen-dokumen yang ada semua serba tertib. Ya. Bahkan mungkin kita dikejar-kejar lagi untuk dituntut lagi pajak-pajak yang lainnya. Ya. Itu sampai seperti itu. Kewajibannya bayar enggak? Bayar. Karena kata Nabi SAW, wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati. Walaupun engkau itu di punggungmu itu dipukul, hartamu itu diambil dengan paksa, tetap taat dan patuh, tidak boleh ngeyel dalam masalah ini. Tetap taat dan patuh. Berarti tetap bayar atau tidak? Bayar. Itu urusannya yang ngambil pajak. Ya, itu urusannya. Namun tetap apa? Bayar. Ya, namun saya nggak tahu kalau bapak doakan jelek. Namun rata-rata kalau lihat pegawainya silakan saja lihat sendiri keadaannya seperti apa. Kalau orang itu sudah zolimi orang lain, itu hidupnya nggak akan pernah tentram. Keluarganya itu nggak akan pernah tentram. Tahu para rentenir itu nggak ada hidupnya enak.
Ya, rentenir yang nyusahkan orang terus itu nggak pernah hidupnya itu enak. Pasti kena ada musibah saja dalam dirinya. Ya, pasti ada musibah saja dalam dirinya. Itu karena sering zolimi orang. Pokoknya setiap yang zolimi orang seperti itu keadaannya. Terus yang terakhir. Khobar atau berita dari satu orang diterima dan boleh diamalkan. Khobar atau berita dari satu orang. Tadi kan Mu'adz datang kepada penduduk ya Yaman. Mu'adz berapa orang? 1. Maka kalau dia bawa berita, beritanya itu diterima. Maka dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, walaupun beritanya dari satu orang, tetap wajib untuk diterima berita tadi. Meskipun juga membahas dalam masalah akidah. Karena beberapa aliran, contoh ya Mu'tazilah. Contoh yang belakangan ini, yang ada belakangan ini yang ikuti Mu'tazilah juga adalah Hizbut Tahrir. Ya, itu juga mengambil pendapat ini, tidak mau menerima berita dari satu orang dalam masalah akidah. Akhirnya di antara yang mereka tolak adalah tidak meyakini siksa kubur. Kenapa alasannya tidak meyakini siksa kubur? Dikarenakan beritanya itu dari hadis ahad, cuma dari satu jalur. Punya pemahaman yang keliru dalam masalah ini. Itu melenceng dalam masalah akidah. Sedangkan para ulama pokoknya berita dari siapapun walaupun cuma dari satu orang maka wajib diterima. Termasuk juga dalam masalah akidah. Contoh tentang hadis siksa kubur macam-macam seperti itu. Rata-rata hadis yang membicarakannya satu jalur. Ya, berarti dari satu orang. Diterima atau tidak? Diterima. Kita muslim tahu itu beritanya benar, maka kita sifatnya cuma sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada 3 pertanyaan. Iya. Monggo Bu. Tukang sound system coba diperbaiki dulu. Mungkin nggak dekat sound system Bu, agak mic-nya arahnya sebaliknya, jangan dihadapkan situ. Pertanyaan yang pertama, Nggak dihadapkan ke salon. Sound system coba dibantu dulu tukang sound. saya ulang lagi pertanyaan saya yang pertama, masalah dalam Islam itu apakah dikenal dosa jariah? Karena begini, misalnya seorang wanita itu memajang foto di media sosial, kemudian misalnya auratnya terbuka, kemudian setiap laki-laki yang melihat itu katanya dicatat sebagai dosa oleh malaikat. Apakah benar seperti itu? Itu yang pertama. Jadi masalah dosa jariah. Kalau selama ini yang kita kenal kan amal jariah seperti itu. Yang Baik. pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah sholat berjamaah. Kalau misalnya di dalam masjid itu sholat berjamaah itu kan hanya boleh satu kelompok. Misalnya seperti ini, di dalam masjid itu sudah ada orang yang berjamaah di situ, maka kalau kita datang kemudian tidak boleh membuat kelompok sholat berjamaah yang lain lagi. Artinya harus mengikuti kelompok yang pertama. Nah, kalau sholat berjamaah di lapangan misalnya, di lapangan seperti ini misalnya, kalau sudah ada satu kelompok yang sholat berjamaah, itu apakah boleh kita membuat kelompok berjamaah yang lain lagi? Seperti Iya. itu. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Ibu Suwarni dari Karangtengah Wonosari. Jadi jauh tapi semangat beliau itu luar biasa ini. Kok lewat Bu Eni? Pertanyaan beliau, Iya. beliau itu
perintah dari suami itu agar mengikuti untuk sholat berjamaah di masjid. Sementara ibunya ini menghendaki agar beliau itu sholat di rumah bersama ibunya seperti itu. Nah, beliau bingung antara mengikuti suami atau mengikuti ibunya. Mohon jawabannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tukang sound yang sini suaranya berubah. Tes. Yang pertama masalah dosa jariyah. Masalah dosa jariyah. Kalau untuk kebaikan kemudian kita jadi pelopor kebaikan, maka nanti akan diikuti yang lainnya, itu nanti jadi amalan jariyah atau pahala jariyah, nanti pahalanya terus mengalir. Seperti itu ada. Kalau dosa ini ada ketika kita memberi contoh kejelekan, kemudian yang lainnya itu niru. Contoh misalnya kalau bapak dalam rumah nih, bapak-bapak yang paling malas sholat subuh, terus anaknya niru bapaknya langsung. Alasannya apa? Wah, bapak kowe ora mangkat. Gimana? Bapaknya dapat dosa atau tidak? Dapat. Itu namanya dosa jariyah. Dia beri contoh. Karena jadi pelopor dosa di dalam rumah. Kalau bapaknya berubah, akhirnya rajin sholat subuh, anaknya rajin sholat subuh, maka dia jadi pelopor dalam kebaikan. Paham nggih Bapak nggih? Ya, mau jadi apa ini? Pelopor dalam kebaikan apa kejelekan? Tapi sesuai ke subuh terus ning masjid lho, orang ning omah. Ya. Terus itu tadi yang pertama seperti ini ya. Terus yang kedua, di dalam masjid tadi memang betul tidak boleh ada jamaah yang berkelompok-kelompok tadi kalau ada imam tetap di situ. Namun ini nanti dikecualikan bagi satu. Ada masjid yang kita kenal dengan masjid musafir. Ini agak sulit kita praktekkan satu imam, itu sangat sulit karena orang datang berganti-gantian di situ. Dan kalau yang tadi ditanyakan tadi jamaahnya sampai ada yang berkelompok-kelompok, saran saya sih jadi satu. Namun kalau disatukan sulit karena ibu-ibu berpencar-pencar juga dalam masalah ini, insya Allah seperti ini tidak masalah. Ya, apalagi kondisinya seperti itu karena melihat pada kondisi. Namun kalau itu satu masjid, di dalam satu masjid misalnya Jami al-Adha, maka tetap dengan satu imam. Beda dengan kondisi berada di luar masjid atau berada di masjid musafir. Tadi istrinya ingin ikut suami sholat di masjid, namun ibunya minta supaya istrinya ini menemaninya di rumah, menemani ibunya itu di rumah. Mana yang diikuti? Kalau melihat keutamaan, ibu-ibu itu sholat di rumah. Ya, kalau melihat keutamaan, ibu-ibu sholat di rumah itu lebih afdol. Maka untuk pergi dengan suami tadi tidak jadi keharusan. Sehingga saran saya mungkin dia menemani ibunya di rumah itu lebih afdol dalam masalah ini. Ada lagi yang bertanya langsung? Assalamualaikum Ustaz. Iya, monggo. Yang saya tanyakan di sini adalah perbedaan antara zakat dan sedekah. Yang kedua, apakah zakat itu hanya dibayarkan setiap setahun sekali, atau misalnya kita dapat rezeki nanti kita ambil 2,5-nya langsung kita bayarkan, nggak harus nunggu 1 tahun, itu gimana Ustaz? Baik. Zakat dan sedekah. Kalau zakat yang kita bicarakan sini yang wajib, berarti sudah ada ketentuan. Diambil ada nisabnya situ, haulnya bertahan itu tadi harta tadi selama 1 tahun. Dikenai 2,5%. Kalau sedekah nggak pakai persen-persenan. Mau tadi hartanya 40 juta, dia mau sedekahkan 10 juta, boleh. Namun kalau kita bahas zakat berarti yang cuma yang wajib. Maka yang wajibnya itu 2,5% dari 40 juta tadi. Maka zakat ini biasanya membicarakan untuk yang wajib 2,5%. Kalau sedekah itu lebih bebas, tidak ada aturan khusus. Dan tidak juga pada harta-harta yang khusus. Kalau zakat cuma pada harta yang tertentu saja. Kemudian untuk
Zakat, apakah boleh setiap kali kita dapat gaji misalnya langsung dikeluarkan zakatnya, ataukah nunggu setahun dulu baru nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%? Kalau menurut aturan harta tadi nunggu haul. Haul itu nunggu bertahan 1 tahun. Kenapa nunggu 1 tahun? Karena ketika dapat gaji harta belum stabil. Masih banyak pengeluaran, pipilannya masih ada. Iya toh? Apa nggak ada pipilan lagi? Hah? Apa nggak ada pipilan lagi? Masih banyak, pipilannya masih ada, pengeluarannya untuk kebutuhan pokok masih ada. Sehingga masih dibutuhkan. Sedangkan harta itu tidak ambil dari kebutuhan pokok kita. Cuma mengambil dari sisa, di luar dari kebutuhan pokok. Nah, maka ketika zakat ini diambil, zakat ini diambil cuma di luar yang sisa saja. Berarti nunggu bertahan setahun dulu biar nilainya itu stabil. Ini yang lebih tepat dalam masalah ini dibandingkan dengan setiap kali dapat uang keluarkan 2,5%. Ini tidak memperhatikan hal tadi yang saya sebut. Atau setiap bulannya ketika dapat gaji 2,5%, tidak memperhatikan hal tadi yang saya sebut juga. Paham ya? Baik, itu yang dimaksudkan. Ada lagi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini adalah kelanjutannya dengan ibu yang depan tadi masalah salat berjamaah. Untuk salat berjamaah, pada waktu kita berjamaah, pada waktu musafir itu kan mau dijamak. Salat maghrib dengan salat isya. Kemudian di situ sudah ada orang-orang yang berjamaah, kemudian kita membuat kelompok sendiri karena mau dijamak. Itu bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Coba diulang lagi Bu. Itu sholat di mana itu? Pada waktu kita musafir ke Jakarta, itu sholatnya ada di masjid berhenti. Kemudian sudah ada jamaah di dalam masjid. Kemudian kami rombongan mengadakan sholat sendiri karena akan saya jamak sholat maghrib dengan sholat isya. Itu bagaimana? Mohon penjelasan. Yang jamaah di masjid tadi sudah selesai apa belum? Belum. Maka ibu ikuti dulu jamaah di masjid. Pegang mic tadi ibu, pegang mic. Pegang mic. Ibu tadi ada jamaah di masjid atau tidak? Ada. Nah, kenapa? Saya diserangi itu satu kelompok. Nah, jangan. Kalau ada di masjid lagi sholat untuk 5 waktunya, berarti ibu ikut yang ada di masjid dulu. Oh gitu. Iya, nggak boleh sholat sendiri, nggak boleh bikin kelompok sendiri. Itu masjidnya orang. Ya, sudah ada yang imamnya di situ. Nah, nanti misalnya di masjid itu lagi sholat maghrib, ibu ikut sholat maghribnya. Ketika maghrib sudah selesai, ibu mau jamak dengan ngisanya dimajukan di waktu maghrib. Maka langsung kerjakan ngisa setelah maghrib tadi dilakukan. Nanti dengan kelompok ibu sendiri. Namun kalau untuk maghribnya barengan dengan imam yang ada di masjid. Ya, paham ini ya? Terima kasih. Oke. Ada lagi satu bapak-bapak? Kalau nggak ada lewat kertas. Ustadz, kuku saya terkena lem, tapi bukan di kulit. Sahkah mandi junub saya? Kalau lem bukan di kulit, misalnya di kuku mungkin ya. Sahkah mandi junub saya? Kalau lemnya bisa dihilangkan, ya dihilangkan supaya nanti air bisa masuk mengenai kulit atau mengenai permukaan badan. Tetap di sini dihilangkan. Lantas kalau harus diulang bagaimanakah jika lupa berapa sholat? Yang jelas nih kalau baru tahu, berikutnya jangan sampai lem tadi itu ada ketika ingin menjalankan wudhu atau mandi tadi. Saya mau tanya tentang ini tanya tentang orang, saya nggak mau jawab. Sahkah sholat kita jika imam saat niat masih dikeraskan? Imamnya keraskan bacaan. Itu kepentingan imam sendiri. Kalau dia keliru dalam masalah itu urusan dia. Dia nanggung kesalahannya sendiri. Sedangkan kalau kita di belakangnya, selama itu imamnya tidak melakukan pembatal, sholatnya tetap sah. Misalnya imam itu mengeraskan bacaan niatnya, kita itu tidak punya keyakinan seperti itu, sholat kita sah.
Bagaimana caranya supaya sholat bisa khusyuk? Bisa khusyuk itu bisa karena kita sendiri dari dalam, bisa juga karena faktor luar. Dari kita dari dalam berarti pahami isi sholat. Coba perhatikan apa yang Allah katakan tentang dulu kebiasaan orang musyrik, kebiasaan orang muslim dulu. Sebelum sholat itu ada yang mabuk. Sebelum sholat itu ada yang mabuk. Maka Allah katakan ketika itu, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian itu mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Dulu itu khamar belum diharamkan secara total. Maka jangan dekati masjid, yaitu dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Sampai kalian pahami apa yang kalian itu baca. Ini saja orang mabuk dilarang untuk melakukan sholat. Karena tidak memahami. Kalau kita padahal lagi nggak mabuk, namun orang paham. Padahal lagi nggak mabuk, namun juga nggak paham. Maka kuncinya supaya sholatnya jadi khusyuk itu memahami apa yang dibaca. Baca Al-Fatihah pahami. Baca surat-surat pendek juga dipahami. Baca bacaan-bacaan sholat juga dipahami. Terus saya sholat dengan celana saya lipat. Tapi saya pernah lihat hadis larangan menahan celana atau kain. Ini ada pembahasan sendiri. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah saat yang imam jahar atau keras? Apakah wajib membaca? Kalau pendapat yang kami pilih, bacaan imam jadi bacaan makmum. Jadi makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Di antara alasannya karena dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Sudah kita bahas belum? Sudah. Dapat rukuk, dapat 1 rakaat berarti orang yang dapati rukuk nggak sempat baca Al-Fatihah, maka sudah ditanggung oleh imam. Bolehkah menggabung niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah? Boleh. Kita cuma niatan sholat qobliyah saja, tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Ditanyakan di sini tentang sholawat ya thayyibah. Intinya sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW yang paling baik itu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang paling afdol dibandingkan kita buat sholawat-sholawat sendiri. Ya, dibandingkan kita buat sholawat-sholawat sendiri, dibandingkan dengan tembangan-tembangan yang ada yang bentuknya itu sholawat, yang lebih afdol kita baca sholawat yang Nabi SAW ajarkan tadi, tidak buat-buat sendiri. Paham ini ya? Terus tadi ada ini pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar mengamalkan surat Al-Waqiah setelah asar dapat memperbanyak rezeki? Tidak benar, hadisnya tidak ada yang mendukung. Ya, surat Al-Waqiah ba'da ngasar tidak ada tuntunannya. Kalau ada kiai yang anjurkan ini, suruh kiai datangkan dalil. Kalau saya keliru, saya ralat pendapat saya. Namun kalau dia tidak datangkan dalil, berarti dia mengada-ngada dalam masalah ini. Ya, walaupun itu ustadz terkenal sekalipun, saya nggak peduli itu ustadz terkenal atau tidak. Kalau dia tidak bawa dalil, berarti amalannya ngawur, mengada-ngada, tidak benar. Terus yang kedua, Saya menyantuni anak yatim rutin setiap bulan aceh, tapi cuma 50.000 per bulan dari penghasilan 1,2 juta per bulan. Hanya 3 anak yatim saja. ya. Apakah itu sudah memenuhi kewajiban zakat saya? Tidak, itu di luar zakat. Itu dikatakan sodakoh. Berarti nanti di akhir tahun nanti dia keluarkan zakatnya lagi. Itu cuma infak rutin saja dia keluarkan. Dapat kebaikan nggak dapat kebaikan, namun tunaikan juga yang wajib, yaitu setiap bulannya, setiap tahunnya dia keluarkan 2,5%. Yang terakhir, Di daerah kami ada pengajian akbar dan kami ingin menjamu makanan atau pacitan pada jamaah yang datang. Lebih baik sekali banyak atau sering sedikit? Terima kasih. yang sedikit acek itu lebih baik daripada sekali
banyak. Sedikit ajek itu lebih baik daripada sekali banyak. Besok-besok nggak ada lagi. Ya. Jadi sedikit. Yang penting ajek, terus ada. Daripada banyak langsung brek. Besok nggak ada lagi, blas nggak ada. Nah, ini pengumuman yang terakhir untuk pengajian saya dari hari Jumat ya. Kalau Kamis saya masih ada di Jogja 1 kali, langsung saya berangkat ke Ambon. Dari hari Jumat sampai Selasa pekan depan kosong, termasuk juga yang di Karangreje ya, 1 kali libur. Termasuk juga pengajian saya yang keliling, biasanya Jumat dan Ahad pagi itu juga kosong. Ada kajian Sabtu dan Ahad untuk remaja putri, ibu-ibu sepuh, bapak-bapak, remaja putra dan ibu muda tetap ada. Seperti biasa untuk warga sekitar sini biasanya ngaji setiap Sabtu dan Ahad. Nanti ada ujian untuk 52 mengatasi problem hidup, 5 doa dari nomor 11 sampai 15. Kemudian yang ketiga untuk Karangreje, untuk tanggal pekan yang nanti masuk, ini pekan depan, ya, Jumat ini libur, malam Sabtu ini libur, malam Sabtu berikutnya insya Allah yang jauh-jauh nanti akan ditanggung transportnya. Yang jauh saja, yang dekat enggak. Untuk kendaraan truk dan bis mini, misalnya dari Rongkop, dari Tepu sana, dari Tanjung Sari yang mau ke kajian, baiknya bisa memilih antara sini ataukah di Karangreje biar mengulangi kepadatan di sini. Kemudian bagi bapak-bapak yang ingin mengikuti bapak dan remaja putra, namun saya sarankan ini yang remaja putra yang liburan nanti bisa mengikuti kajian bahasa Arab ketika liburan. Saya tetapkan 8 hari 22 sampai 29 Desember 2017. 22 sampai 29 Desember 2017. Biayanya gratis, semuanya ditanggung, nginapnya juga ditanggung. Yang penting nggak pulang-pulang. Belajar di sini terus. Nanti hubungi Mas Rudi. Lalu nanti yang mau ikut umroh masih bisa hubungi Mas Edi. Kemudian yang lainnya ya nanti menyusul pengumumannya insya Allah. Itu saja dari kami. Mungkin manfaat dan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan rezeki dan dimudahkan dalam setiap urusan dan mungkin kita senantiasa istiqomah. Demikian kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.